Komunitas Belajar SDN 7 Wani Barat merupakan komunitas belajar dalam sekolah dengan beranggotakan para guru atau pendidik yang memiliki nilai dan komitmen bersama untuk meningkatkan kompetensi diri dengan belajar dan berkolaborasi secara terus-menerus sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Pertemuan komunitas belajar SDN 7 Wani Barat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau komitmen bersama para guru. Pertemuan mingguan dilaksanakan pada hari Rabu yang membahas terkait permasalahan yang dihadapi oleh para guru, dan pertemuan bulanan dilaksanakan 2 bulan sekali yang membahas terkait strategi pembelajaran terbaru guna meningkatkan kompetensi diri para guru. Namun seiring berjalannya waktu, para guru mulai jenuh dan bosan dalam mengikuti pertemuan komunitas belajar. Di awal pertemuan komunitas, ada 10 guru yang hadir tepat waktu. Namun semakin sering dan aktifnya pertemuan komunitas, jumlah anggota yang hadir semakin sedikit dengan berbagai alasan seperti mengikuti acara keluarga, lupa dengan jadwal kegiatan, dan sebagainya. Hal tersebut juga terlihat dari kurangnya inovasi guru dalam mengajar di kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, banyak guru yang mengajar di kelas tidak menggunakan media pembelajaran. Guru hanya mengandalkan buku pegangan guru dan siswa ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran terlihat monoton dan membosankan. Oleh karena itu, motivasi belajar para siswa juga berkurang sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Hal ini terlihat pada nilai rapor pendidikan yang menunjukkan hasil literasi dan numerasi siswa turun dari 66,67% di tahun 2023 menjadi 41,67% di tahun 2024. Dari berbagai situasi tersebut, dibutuhkan strategi baru dalam meningkatkan motivasi anggota komunitas sehingga mampu menciptakan inovasi pembelajaran di kelas dan mampu berdampak pada hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaannya, komunitas belajar SDN 7 Wani Barat menggunakan strategi represisi Google for Education, yaitu merupakan akronim dari siklus belajar, yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan memanfaatkan Google for Education atau aplikasi Google dalam setiap pelaksanaannya. Namun dalam implementasi strategi tersebut, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi. Di antaranya adalah 1. Kompetensi guru atau pendidik yang bervariasi. Setiap guru memiliki latar belakang pendidikan, motivasi, dan komitmen yang beragam. 2. Budaya kolaborasi yang masih berkembang. Belum semua guru percaya diri dengan praktik baik pembelajaran yang dimiliki, sehingga kegiatan berbagi praktik baik masih terbatas. 3. Penggunaan atau penguasaan teknologi guru yang masih berkembang, sehingga komunitas belajar masih perlu beradaptasi untuk memfasilitasi kegiatan komunitas belajar maupun pembelajaran di kelas. 4. Keragaman karakter dan kemampuan siswa setiap tahunnya yang berbeda, sehingga guru perlu penyelesaian strategi mengajar yang berinovatif. Tahap pertama yang dilakukan dalam penerapan represisi Google for Education yaitu yang pertama, refleksi awal. Dalam kegiatan refleksi awal, para guru mengisi Google Form terlebih dahulu sebelum pertemuan komunitas dilaksanakan. Berdasarkan form yang telah diisi, pada pertemuan ditampilkan hasilnya, dan dari data tersebut, guru melakukan refleksi serta menentukan agenda atau topik prioritas yang ingin didiskusikan. Setelah topik disepakati, guru secara bersama-sama mengidentifikasi akar dari permasalahan tersebut dan menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pada tahap perencanaan, hasil pada refleksi awal akan dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, para guru berkolaborasi dengan menggunakan Google Docs dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran untuk digunakan di kelas guru model. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, para guru menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan memperhatikan 3 prinsip pembelajaran: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Google Docs juga menjadi efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan AI atau kecerdasan artifisial yang terdapat pada fitur Google Docs. Namun dalam penerapannya, para guru tidak serta-merta langsung mengambil semua perencanaan berdasarkan hasil dari AI.
Para guru hanya menjadikannya sebagai inspirasi dalam menyusun perencanaan pembelajaran mendalam sesuai dengan karakteristik siswa maupun ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Dalam perencanaannya juga, para guru berbagi inspirasi terkait pemanfaatan platform teknologi yang mampu membantu guru dalam implementasi pembelajaran mendalam di kelas. Salah satunya adalah dalam presentasi, guru bisa membuat materi dengan menggunakan Google Slide maupun Canva yang banyak menyediakan template presentasi gratis. Selain itu, dalam pembuatan media pembelajaran berbasis digital, para guru dapat menggunakan Canva AI dalam membuat game edukasi. Sedangkan dalam melakukan asesmen, para guru dapat menggunakan platform teknologi seperti halnya Wayground atau Quizzes, Google Form, Kahoot, dan sebagainya. Pada tahap implementasi, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat dengan memanfaatkan platform teknologi. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat memaksimalkan implementasi dari pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan platform teknologi. Pada kegiatan ini, anggota komunitas atau guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan saling mengamati ini bukan untuk menilai, namun untuk memastikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dapat dilaksanakan. Namun, dalam implementasinya juga, guru model tidak lupa menerapkan pembiasaan anak Indonesia hebat yang telah disepakati di pertemuan komunitas belajar, yaitu gemar belajar dengan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini konsisten dilakukan sebelum belajar dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap siswa yang tanpa disuruh mereka sudah mulai membaca dengan sendirinya. Dalam pelaksanaannya, guru menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Slide sebagai bahan presentasi materi ajar. Pada aplikasi Google Slide ini, guru menggunakan bantuan AI yang ada pada fitur aplikasi tersebut sehingga guru dapat menyusun materi dengan lebih efisien dan efektif. Selain menggunakan aplikasi Google Slide, guru model juga menggunakan media pembelajaran berbasis digital lainnya sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran, yaitu Canva AI dalam membuat game edukasi, sehingga pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dapat tercapai. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Para guru kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Hasil refleksi tersebut disampaikan secara langsung dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet yang telah dibuat oleh ketua komunitas belajar. Link spreadsheet tersebut dibagikan kepada para anggota komunitas belajar untuk diisi dan hasilnya dapat dilihat secara bersama-sama oleh para anggota komunitas belajar. Dari penerapan strategi represisi Google for Education, ada beberapa dampak dan perubahan positif yang dihasilkan. 1. Motivasi anggota komunitas meningkat. Dengan memanfaatkan teknologi digital menggunakan Google for Education, para guru menjadi lebih tertantang dan mau belajar menggunakan platform teknologi. Kedua, kompetensi guru dalam merancang pembelajaran mendalam meningkat. Guru semakin percaya diri dalam merancang pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan platform teknologi digital. Hal ini terlihat dari hasil observasi kepala sekolah di setiap kelas. Dari 9 guru, ada 7 guru yang sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, hasil belajar siswa meningkat. Berdasarkan nilai rapor pendidikan di tahun 2025, nilai rapor pendidikan khususnya literasi dan numerasi siswa meningkat dari 41,67% di tahun 2024 menjadi 63,16% di tahun 2025. Itulah praktik baik dari komunitas belajar SDN Tujuan Barat. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi pelopor komunitas untuk para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih.